kami dari keluarga Bani Songo itu dikatakan mengaku-ngaku. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa kami dari keluarga Bandar Besar Wali Songo menggunakan kitab-kitab sesuai dengan ketentuan. Ini kitab nasab, ya, induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sedikit saya ingin bercerita tentang awal dari polemik nasab ini. Bahwa polemik nasab ini itu berawal dari statement Bahar Smith, ya, yang mengatakan dengan lantang, ya, dengan arogansi dan dengan kecongkakannya, dia mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki zuriyah laki-laki dan hanya memiliki dari garis perempuan, begitu. Dan Bahar Smith pun dengan lantangnya, dengan arogansinya, ya, membacakan surat keputusan edaran dari Rabithah Alawiyah yang juga menyatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya dari keturunan perempuan. Nah, inilah titik awal permasalahan nasab ini terjadi, dikarenakan karena Bahar Smith dan Rabithah Alawiyah itu telah mentoan nasab keluarga besar dari zuriat Wali Songo, ya, yang sebenarnya hal ini bukan wilayah Rabithah Alawiyah dan bukan wilayah Bahar Smith. Dan ketika dituntut minta maaf, maka dengan arogansinya, dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, Bahar Smith mengatakan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah mau minta maaf. Ini statement Bahar Smith inilah yang akhirnya memicu tentang polemik nasab ini, sehingga saya mewakili keluarga besar dari Wali Songo, ya, sebagai ketua lembaga nasab keluarga besar Ampel dan keluarga besar Sunan Derajat dan Sunan Bonang, yang memiliki manuskrip tua tinggalan dari leluhur Wali Songo, ya, akhirnya ikut dan meneliti, mengkaji pula nasab mereka semuanya tentang keabsahan benar atau tidak, sahih atau tidak nasabnya Ba'alawi ini. Sebab sifat watak mereka selain mentoan nasab keluarga Wali Songo, dan sikap watak mereka kok seperti ini tidak mencerminkan sifat watak, adab, akhlak dan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ternyata setelah kami kaji, kami teliti, ya, wabil khusus Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akhirnya menemukan suatu kejanggalan dalam nasabnya, ketersambungannya Ubaidillah sebagai putra Said Ahmad, ya, yang di situ ditemukan tidak ada satu kitab nasab yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi ketersambungan nasab Ubaidillah sebagai putra Said Ahmad dari abad ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang akhirnya kami bersama-sama mempertanyakan tentang hal ini dan sekaligus meminta data sezaman, ya, atau yang mendekati yang bisa digunakan untuk menyambungkan nasab Ubaidillah sebagai putra dari Said Ahmad, karena dikatakan dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu Said Ahmad hanya memiliki putra 3 orang, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Nah, terus siapakah Ubaidillah ini? Dan ini sesuatu hal yang wajar yang harus kami pertanyakan kepada mereka, karena memang tidak ditemukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu data sezaman atau yang mendekati. Dan kami ketika meneliti itu tentang perihal penentuan atau penetapan suatu nasab itu menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab, ya. Beliau pernah mengatakan untuk menentukan atau menetapkan suatu nasab itu harus ada kitab sezaman atau data ilmu nasab, data sejarah, dan bahkan harus juga dengan DNA, begitu. Sekarang kami berpedoman dengan metodologi atau ketentuan yang ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab itu, kami gunakan untuk meneliti nasabnya kalangan Ba'alawi, begitu.
begitu. Tetapi ini bukan ranah perpecahan ukhuwah Islamiyah, ini sebagai ranah kajian ilmiah, karena mereka juga telah mengkaji, meneliti nasab Wali Songo begitu. Sementara dengan penelitian mereka dengan sepihak memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo, sementara kami pemilik data manuskrip tinggalan leluhur dari Wali Songo tidak pernah didatangi begitu. Dan setelah itu hingga hari ini ya, tetapi pada hari ini saya ingin mengajak bersama-sama dengan pihak Rabithah Alawiyah ya, untuk bisa bertemu, yaitu kita akan beradu data. Anda mengatakan nasab Wali Songo katanya terputus dan tidak memiliki data. Sekarang besok akan saya bawa data ini ya, dan dengan syarat juga data-data Wali Songo dari data kitab nasab yang sezaman, yang tua, bahkan kitab sejarah yang sezaman dan tua akan saya bawa dan akan saya tunjukkan. Tapi dengan syarat Anda juga harus bisa menunjukkan data sezaman tentang kitab manuskrip, data dalil yang menyatakan terkonfirmasinya Ubaidillah sebagai putra Syekh Ahmad begitu. Tetapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan, maka nanti dulu ya, karena ini sangat rahasia sekali begitu. Oke. Dan Anda harus bisa untuk apa? Sebagai ketentuan dahulu Bahar Smith mengatakan ya, dan statement Rabithah Alawiyah itu juga menjurus bahwa kami dari keluarga Wali Songo itu dikatakan mengaku-ngaku. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa kami dari keluarga Bandar Besar Wali Songo itu bukan dan tidak mengaku-ngaku, tetapi memang real adanya, menggunakan kitab-kitab sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Habib Rizik Syihab ya. Ini kitab nasab ya, hidup lembaga Ampel, lembaga derajat ya, dan Sunan Bonang. Saya akan tunjukkan ini ya. Ini ditulis pada tahun 999 Hijriah, umurnya sudah 447 tahun ya. Ini kitab tua ya. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek juga di sini ya. Ya, ini sangat tua sekali ya. Ini bukan kertas, bukan deluang, dan bukan juga kapas ya. Ini kitab tua, umurnya sudah 447 tahun ya. Dan saya juga siap untuk menunjukkan data DNA kami ya. Kami juga siap untuk menunjukkan data DNA kami, siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1. Oke. Nah, agar semuanya jelas dan selesai dengan rapi. Jadi siapa yang asli sebagai zuriat Wali Songo, atau siapakah yang asli sebagai zuriat Nabi, yang ketersambungan tentang Ubaidillah sebagai putra Syekh Ahmad ya. Agar masyarakat semua tahu ya, mana apakah tuduhan kami mengaku-ngaku itu suatu pengakuan dusta ya. Maka sekarang akan kami tunjukkan. Oleh karenanya Rabithah Alawiyah ya, monggo silahkan cari kitab sesamanya agar masyarakat tahu Anda atau kami, yang asli atau yang tidak asli begitu ya. Dan nanti saya juga akan tunjukkan ya data DNA kami ya, siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1, agar ketentuan penetapan ya keterkaitan nasab itu bisa sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh Habib Rizik Syihab. Adanya kitab nasab sezaman atau mendekati kitab sejarah dan DNA. Terima kasih, semoga semua cepat selesai. Kita kembali bersama-sama menjalankan ya amal ibadah sesama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan masih banyak kitab-kitab tua yang kami miliki ya. Dan ini ya juga di sini ya, tenang ya, ini kitab tua juga ya, jadi lengkap dan masih banyak. Satu peti
tentang riwayat sejarah Wali Songo, tentang kitab induk yang dimiliki oleh Lembaga Ampel, Lembaga Derajat, dan Lembaga Bonang. Akan kita tunjukkan dengan data kitab yang sezaman hingga abad ke abad hingga sekarang. Dan kita tunjukkan juga DNA siapa yang J1 dan siapa yang bukan J1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.